Selamat malam, Bapak, Ibu, pemuda, teruna, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, sekalipun kita masih mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap beribadah di rumah saja, demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tetapi kita percaya ibadah keluarga yang kita ikuti secara online pada hari ini, Rabu 13 Mei 2020, tetap memberkati kita sehingga kita semakin kuat melanjutkan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Manuel Esau Raintung MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Horeb, Jakarta. Sebelum ibadah dimulai, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita persiapkan hati bersaat teduh secara pribadi. Jemaat kami undang berdiri untuk memasuki ibadah keluarga dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 46, bait pertama dan kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunan-Nya tenteram. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kebersamaan kami dalam persekutuan yang indah malam ini. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami semua dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, pelayanan firman boleh menjadi persembahan yang harum. Dan tolong urapi hamba-Mu yang telah Kau utus untuk melayani. Biarlah kehendak-Mu agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah kebenaran-Mu semata. Demikian pula dengan hamba-Mu yang bertugas sebagai liturgos. Kuasai hamba-Mu oleh hikmat-Mu, agar pelayanan hamba merupakan karunia-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan hanya terlaksana di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita akan membaca kitab Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 11 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud.
Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang-orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 440, bait pertama dan bait yang ketiga. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami sebagai persekutuan keluarga yang merindukan firman-Mu. Biarlah kami pada malam hari ini ada dalam kesatuan roh yang menjadikan kami semua mengalami hikmat dari Tuhan untuk membaca dan menghayati serta menjadi saksi firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini berdasarkan Perjanjian Baru. Kita membaca surat pertama Korintus, 1 Korintus pasal 7. Kita baca ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana memperingati Paskah. Kalau pada hari Minggu yang lalu saya menyampaikan Paskah itu identik dengan berkat, ada hidup, ada percaya, ada berkat. Dan wujud berkat itu adalah hidup damai, hidup berdamai, hidup yang memberikan arti bagi yang lain. Saya memberikan makna demikian. Dan ketika kita baca surat Korintus pasal yang ke-7 ini, surat Korintus yang pertama pasal yang ke-7 ini, maka memberikan gambaran bahwa kehidupan damai itu harus tercipta, terwujud di dalam kehidupan yang asasi. Maksudnya asasi itu adalah kehidupan yang diperankan oleh sebuah simbol hidup, yaitu suami dan istri. Rasul Paulus selalu memberikan gambaran bahwa relasi antara suami dan istri itu bagaikan relasi antara Tuhan dan umatnya. Tuhan sebagai mempelai laki-laki dan umatnya sebagai mempelai perempuan. Dan relasi ini adalah relasi yang tidak bisa terputus, yang tidak bisa terpisah, harus selalu menyatu. Sebagaimana kerinduan kita semua mau hidup menyatu bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kita mau berdamai dengan diri kita, dan di dalam diri kita terbukalah di mana Tuhan ada di dalamnya. Karena itu dalam surat Korintus pasal yang ke-7 ini, Rasul Paulus berbicara tentang perkawinan. Tidak semata-mata berbicara tentang perkawinan itu sendiri, tetapi dia berbicara tentang relasi. Tidak karena hidup perkawinannya, tapi karena relasi perkawinan. Jadi seringkali 1 Korintus pasal 7 yang menjelaskan tentang perkawinan ini lebih menggambarkan kepada maksud Rasul Paulus kepada relasi, hubungan, tidak sifat-sifat. Dalam bagian lain kepada jemaat di Efesus, dia berbicara tentang bagaimana sesungguhnya hidup perkawinan. Tapi ini tidak, dia berbicara tentang relasi hubungan yang mau mengibaratkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga harus menyatu, tidak boleh terpisah. Itu yang dimaksudkan. Oleh karena itu, GPIB hari ini merenungkan tentang tema perdamaian. Dan perdamaian ini wujud yang pertama, dia bisa terlihat sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, relasi suami dan istri. Harus terjadi, harus tercipta. Tidak mau berdamai, ya jangan jadi suami istri. Jadi suami istri itu ya memang harus menciptakan perdamaian, hidup damai. Dikatakan oleh Paulus di sini memang sebenarnya dia mau mengatakan bahwa hidup di dalam Tuhan, ya hidup berdamai. Kalau tidak mau berdamai, ya berarti kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita tidak menyerasikan hidup ini dengan Tuhan. Dia mau menceritakan seperti itu. Oleh karena itu perdamaian sesungguhnya adalah hidup bebas dari kepentingan. Perdamaian itu hanya bisa terjadi dengan keikhlasan dan ketulusan. Tidak ada perdamaian bisa terjadi tanpa keikhlasan dan ketulusan. Keikhlasan dan ketulusan ini rumusnya atau hal yang harus ada adalah tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Dengan kata lain, tidak egosentris,
tidak berorientasi pada diri sendiri. Sukar dan bahkan teramat sukar jikalau egosentris itu mau dikenakan dalam relasi-relasi sosial antar pihak, apakah itu pihak di dalam keluarga, relasi keluarga, atau juga dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja dalam minggu yang ke-5 pada masa raya Paskah, kita merenungkan bagaimana sesungguhnya kehidupan umat percaya itu selalu berorientasi kepada hidup yang rendah hati, hidup yang penuh dengan kemurahan, tidak bermula dan berujung pada diri sendiri. Kerendahan hati itu indikasinya adalah tidak dirasakan oleh diri sendiri, tapi dirasakan oleh pihak yang lain. Jadi pada pekan yang ke-5 ini kita bersama-sama merenungkan tema hidup damai. Damai itu penuh dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu juga wujud bawahnya, alasnya adalah ikhlas dan tulus. Dia ikhlas walaupun keinginannya tidak terpenuhi. Dia tulus kalau ia melakukan tidak juga dimiliki olehnya. Itu hal-hal yang memuncak pada suasana kehidupan yang damai. Karena ini konteksnya adalah laki-laki dan perempuan, suami dan istri, maka Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa secara alkitabiah, secara teologi, dia mau berbicara bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu penuh dengan kesatuan, penuh dengan kedamaian. Tidak bisa terpisahkan, tidak bisa terceraikan. Kita sudah sepakat punya komitmen hidup di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan, maka jangan memisahkan diri. Jangan menceraikan diri kita dengan Tuhan. Itu gambarannya sama dengan kehidupan suami dan istri. Yang oleh sejak semula dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Dalam hubungan suami dan istri. Jadi hakikatnya suami dan istri itu adalah hubungan yang menyatu. Dan kesatuannya itu berdampak pada perdamaian. Dan perdamaian itu adalah berkat atas kehidupan. Oleh karena itu dikatakan oleh Paulus, bukan Paulus yang mengatakan bahwa hubungan suami istri bagaikan hubungan kita dan Tuhan itu jangan sampai terpisahkan atau terceraikan. Jadi saudara-saudara, berimankan Paskah itu adalah berimankan damai. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dalam percakapan ketika Yesus sudah bangkit berjumpa dengan para muridnya, ia mengatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Maka sekarang damai itu juga harus bisa terjadi dengan kita mau menyaksikan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus itu juga disaksikan dalam kehidupan beriman kita kepada yang lain. Karena damai sejahtera Kristus itulah yang mempersatukan kita sebagai umat beriman, sebagai warga jemaat. Karena hakikat persekutuan hidup sebagai umat Allah, maka kita harus berani. Tidak hanya berkata damai, tapi berlaku damai.
Berlaku damai itu sekali lagi alasnya adalah ikhlas dan tulus. Ikhlas artinya dia rela walaupun itu bukan menjadi miliknya. Tulus itu berarti ia tetap lakukan walaupun kepentingannya tidak ia dapatkan. Maka hidup ini akan sungguh mengalami kedamaian yang berarti. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam menyaksikan hidup, tetaplah terus berdamai, walaupun hidup ini penuh dengan pembatasan-pembatasan, tapi saya kira sekarang kesempatan yang sangat baik untuk kita semakin dekat dalam kehidupan keluarga, relasi suami dan istri. Bagi mereka yang hidup sebagai pasangan suami istri, tunjukkanlah damai sejahtera Kristus itu. Antara orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua, relasi dalam keluarga, saatnya. Ada yang menyaksikan cerita-cerita bahwa wow, justru sekarang karena terlalu lama di rumah menjadikan kita bosan, menjadikan kita susah untuk berpadu. Kelamaan di rumah malah tidak damai. Itu berarti perlu introspeksi yang mendalam kembali. Kita diberikan kesempatan untuk membangun sebuah perdamaian dalam rangka menciptakan relasi-relasi pasangan suami istri, keluarga, orang tua dan anak-anak. Sebagaimana kita merindukan kita menyatu dalam hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami, dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kami dalam keluarga, rumah tangga. Dalam ibadah kami bersama pada malam hari ini, meskipun kami ada dalam keadaan yang hanya untuk keluarga sendiri, tapi biarlah ibadah kami pada saat ini dapat menyaksikan bagaimana kerinduan kami untuk tetap bersekutu dan hidup di dalam damai antara satu dengan yang lain. Sebagai umat-Mu, Engkau memberkati kami semua sebagai umat-Mu dalam persekutuan dan pelayanan jemaat
GPIB Karis. Tuhan memberkati kami semua, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Engkau senantiasa mempersekutukan kami dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh mencerminkan damai sejahtera Kristus. Dan biarlah kami semua juga ada dalam keyakinan percaya bahwa hidup kami senantiasa ada dalam keinginan Tuhan yang hidup penuh dengan damai dan sejahtera. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami semua bahwa hidup relasi kami satu dengan yang lain haruslah sungguh-sungguh dibanggakan. Sebagaimana keinginan kami untuk menyatukan hidup kami dekat dan bersama Tuhan, maka itu pula juga dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan bersama kami di tengah-tengah pasangan hidup kami sebagai suami istri, sebagai keluarga, anggota keluarga, saudara bersaudara, dan bahkan dalam persekutuan berjemaat. Engkau menolong kami untuk kami hidup menyatu, berdamai, menjauhkan kami dari cara dan ciri hidup yang memisahkan diri, yang menceraikan kebersamaan. Tuhan menolong agar supaya kami semua ada dalam kesatuan hati yang menjadikan kami semua ada dalam kebersamaan hidup, terutama dalam kehidupan sebagai keluarga, suami dan istri, sebagai anggota keluarga. Tuhan memberkati. Kami rindu kehadiran kami menjadi berkat bagi semua orang, bagi orang yang dekat dengan kami, bagi orang-orang yang ada dalam persekutuan kami. Engkau menolong kami. Berkatilah seluruh persekutuan umat-Mu, para presbiter GPIB Jemaat Karis, pendeta, diaken, penatua, dan semua unit misioner. Engkau memberkati. Walaupun kami ada dalam keterbatasan sosial, kami belum bisa beribadah bersama di tempat ibadah di gereja, tapi kami semua ada dalam kesatuan dan kebersamaan hidup sebagai umat dan jemaat Tuhan. Berkati pula semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan walaupun beribadah di rumah. Tuhan kiranya menolong. Berkati bagi semua warga jemaat dengan segala pergumulannya, yang sakit Tuhan juga pulihkan mereka. Tuhan ajar senantiasa kami untuk bersyukur kepadamu, untuk senantiasa mengingat-ingat akan kuasa dan kasih Tuhan. Engkau menolong bagi mereka yang mengalami secara langsung pergumulan karena menghadapi wabah virus COVID-19 yang berdampak secara sosial, ekonomi. Tuhan kiranya menolong agar supaya kami dikuatkan semua. Kami berani menghadapi masa depan kami dengan tantangan ini, karena kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan juga menolong bagi mereka yang terpapar virus COVID-19 ini, dirawat di rumah sakit maupun yang mengisolasikan diri secara mandiri di rumah. Tuhan juga menolong. Berkati para medis, baik itu juru rawat dan dokter dan pelayanan rumah sakit. Engkau memberkati agar supaya mereka semua mempunyai semangat dan juga terlindungi dari bahaya-bahaya karena COVID-19 ini. Kami merindukan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan tolong kami dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar supaya kami dapat mengalami kepulihan dan dijauhkan dari segala bahaya-bahaya karena COVID-19 ini. Tuhan tolong agar pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana secara nasional maupun di daerah dapat mengatasi
dan semua peran serta pemerintah dan masyarakat dapat terwujud sehingga kami tidak mengalami waktu yang lama dengan keadaan-keadaan yang terbatas ini. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan menolong dan senantiasa bersama dengan kami. Berkati kehidupan berjemaat-Mu dan juga bermasyarakat di mana kami berada, Tuhan kiranya menolong. Inilah doa harap dan kasih kami kepadamu. Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengabulkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jauhkanlah kami daripada mara bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan syukur sambil mendengarkan nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 yang mengatakan, "Maka hendak sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 295, bait pertama dan kedua. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah madah indah, ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Allah, marilah berdiri untuk mendoakan pemberian yang dipersembahkan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan sumber segala berkat, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami, yang penuh keterbatasan. Berkat-Mu yang tercurah atas hidup keluarga kami, semakin membuat kami mengerti keagungan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, ketika kami menikmati berkat-Mu, kami paham sikap bersyukur merupakan pengakuan iman kami, bahwa hidup kami adalah karunia-Mu, bukan hak milik kami. Karena itu, lewat persembahan ini, kami kembalikan rasa syukur dan terima kasih hanya pada-Mu. Dengan bermohon, lanjutkanlah kasih karunia-Mu atas hidup keluarga kami selamanya. Berkati gereja-Mu dalam mengelola persembahan keluarga kami, agar pekerjaan-Mu di bumi terus berlangsung di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami tetap akan melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah Minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena itu jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan padanya. Demikianlah amanat pengutusan bagi kita semua. Mari kita berdiri. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.